Nah, untuk exam operationalnya, cuma nanti insya Allah kalau sudah clear semua, tidak ada masalah, kalian bisa mengerjakan soal di situ. Insya Allah kalau sudah ini ya sudah saya buatkan dibuka untuk tugasnya. Nah, untuk yang chapter 1 di situ tentang perkembangan tentang teknologi jaringan ya. Jadi kalau dilihat di modul itu kan sekarang tren jaringan itu atau tren device itu sudah melekat ke kita masing-masing ya. Jadi dimanapun biasanya kita tidak akan lepas ya dengan gadget kita. Kadang sampai tidur pun di samping kita ya, bangun tidur pun yang dicek gadget kita ya. Siapa tahu ada chat yang masuk, kemudian lihat status sampai banyak yang ke kamar mandi gitu ya, misal ke WC pun membawa gadget dengan bermain ataupun ya sekedar ngelihat status orang ya. Nah, di samping itu juga dengan gadget sekarang itu kita bisa melakukan koneksi atau konektivitas dimanapun ya, kapanpun. Misalkan kayak sekarang pun kita tidak harus dengan bertatap muka dan kita bisa melakukan suatu kolaborasi online ya, seperti itu ya. Yaitu teknologi yang sekarang ya, adanya gadget yang sudah melekat di kita. Kemudian ada perkembangan yang lain seperti nanti mungkin di Indonesia belum ada atau mungkin misalkan sudah ada belum begitu banyak ya. Tapi untuk di negara-negara yang sudah maju itu sudah melakukan seperti adanya pemakaian kabel untuk power line ya. Power line itu kayak jaringan di rumah itu kan ada kabel listriknya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai media untuk mengirim data. Bukan hanya sekedar menjadi media untuk mengantarkan arus listrik saja, tapi juga sudah bisa menjadi media untuk mengirimkan data. Nah, dengan catatan di masing-masing ujung, baik ujung maupun pangkalnya, itu terdapat semacam adaptor untuk bisa mengkonversi data ke dalam arus listrik dan nanti dikonversi lagi ke dalam data lagi. Nah, itu sudah dilakukan di negara-negara maju ya. Nah, jadi sekarang tuh semakin semakin bagus lah teknologinya. Oke. Nah, ini saya skip saja ya. Saya tak share dulu bentar. Slide to share screen. Tapi ini saya cepat ya nanti ya. Saya tak menerangkan agak cepat nih karena ini insya Allah kalian sudah pelajari di materi ya, karena ini untuk pertemuan kemarin. Oke, ini saya sudah terlihat di situ ya. Sudah Bang. Nah, cuman ini tampilan kalian ya. Sebentar, saya minimize dulu. Oke, nah ini. Nah, ini untuk modul 1 tentang networking today. Jadi jaringan pengaruh kebutuhan kita. Kayak misalkan sekarang itu kita kayak semacam tidak bisa terlepas dengan adanya jaringan ya. Kemudian komponen jaringan, representasi jaringan dan topologi, jenis jaringan secara umum ya, koneksi internet, jaringan yang andal, tren jaringan dan keamanan serta profesional IT. Nah, ini contohnya apa? Kalau mengaruhi kehidupan kita, nah ini kita semacam seperti kita tuh butuh air, butuh makan. Nah, itulah kebutuhan jaringan. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita benar-benar tergantung dengan adanya jaringan. Contohnya. Nah, ini tidak ada batasan ketika kita menggunakan satu jaringan. Dan komponen jaringan. Nah, di dalam komponen jaringan di sini ada peran host ya. Kemudian host itu ada host sebagai server dan ada host sebagai client ya. Nah, untuk host ini
Untuk server sendiri ada contohnya seperti server mail, server web, server file ya. Kalau server file biasanya seperti kayak Google Drive ya, kayak Dropbox, nah itu kan masuk dalam server file. Kalau server web ya sering kita kunjungin seperti contohnya di portal NetAkad. Server mail ya punyanya si Gmail contohnya. Nah, dalam peran host ini ada tadi istilah server, ada klien. Nah, bedanya kalau server itu sebagai penyedia, sedangkan klien itu yang mengakses atau yang meminta file-file yang ada di dalam server tersebut, apapun itu. Ya. Kemudian ada peer-to-peer. Ya, peer-to-peer di sini kebalikan dari client server ya. Kalau yang ini sering disebut dengan istilah client server. Tapi kalau yang ini peer-to-peer itu kebalikannya. Apa bedanya? Kalau client server itu sudah pasti dia disebut sebagai server, dia disebut sebagai si client. Nah, sedangkan peer-to-peer itu dia tidak bisa disebut sebagai server saja. Dia tidak bisa disebut sebagai client saja. Nah, tergantung dari siapa yang membutuhkan, siapa yang dibutuhkan. Kalau misalnya ada dua perangkat yang terkoneksi, kemudian misalkan laptop saya dengan laptop kalian, misalkan, ternyata kalian mendownload atau mengcopy file dari laptop saya, maka saya disebut sebagai server dan kliennya itu kalian semuanya. Nah, kebalikannya ketika saya mengcopy file dari laptop kalian, maka saya sebagai klien dan kalian sebagai server. Jadi tidak ada satu perangkat pun yang dia dijadikan secara permanen sebagai server maupun sebagai si klien. Ini bedanya ya. Nah, mungkin kalian sering dengar istilah peer-to-peer itu koneksi antara satu titik dengan satu titik ya. Nah, itu istilah dulu ya. Peer-to-peer atau point-to-point. Nah, tapi kalau sekarang peer-to-peer itu teknologi yang dulu itu sudah sudah berubah. Jadi peer-to-peer itu bukan hanya satu poin ke satu poin saja, tapi bisa dari satu poin ke poin yang lainnya. Bedanya apa? Tidak ada satupun yang bisa secara permanen dijadikan server maupun klien. Oke. Nah, ini perangkat akhir itu berarti perangkat yang bisa dimasukkan IP address ya, yang bisa desain seperti ada laptop, kemudian HP ya, tapi yang langsung kita gunakan si usernya maksudnya. Nah, kalau kayak switch, router, walaupun itu bisa dimasukkan IP address, tapi dia itu lebih ke perantara ya, bukan lebih ke perangkat akhir seperti PC maupun HP. Itu karena si user itu tidak bisa langsung menggunakan ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang perangkat perantara, ini contohnya ada router, switch, ada multi-layer switch, ada firewall, contoh saja ya. Nah, ini dijadikan sebagai perantara atau terminal ya, dalam menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Meregenerasi dari sinyal-sinyal data, kemudian dikembalikan ya, atau sebaliknya. Kemudian di situ juga perangkat itu juga bisa menjaga supaya data-data yang mengalir dalam suatu jaringan itu bisa tetap ada ya, tidak hilang. Kalaupun hilang akan ngasih report. Nah, seperti apa? Kemudian komponen jaringan yang lain ada media jaringan. Nah, ini dipakai media. Media itu berarti medan atau jalur ya, atau istilahnya tuh sebagai jalannya. Nah, itu media jaringan. Dalam jaringan itu ada beberapa media yang bisa digunakan. Yang pertama ada jenis kabel koper ya. Koper itu berarti kabel yang memang ya sebenarnya semua koper ya, baik UTP maupun fiber optik juga itu disebut dengan koper sebenarnya. Karena koper itu kan dia sebagai pelindung ya kulitnya seperti itu. Cuman dibedakan kalau yang koper itu lebih yang dia sifatnya menggunakan logam ya. Contohnya seperti kabel UTP pun dia bentuknya logam kecil serabut ya, seperti itu.
Nah, kemudian ada juga kabel yang memang dia logamnya besar, seperti kabel koaksial. Contohnya kalau kalian di rumah ada televisi, untuk kabel antena itu jenis kabel koaksial ya. Jadi ada satu kabel tembaga dan yang lainnya ada jenis rabut. Nah, kemudian ada fiber optik. Nah, ini kabel yang menggunakan serat optik atau cahaya ya. Ini sifatnya dia menggunakan gelombang cahaya untuk bisa meneruskan paket datanya. Nah, dia jadi ada sistem pantulan yang mantul. Dan sifatnya untuk fiber optik ini dia tidak terpengaruh oleh magnet ya, seperti adanya medan magnet alam. Makanya untuk fiber optik itu dia bisa ditimbun ya atau ditaruh di dasar laut. Tapi kalau jenis koper untuk yang UTP maupun koaksial dia terpengaruh adanya medan magnet. Makanya baiknya kabel jaringan menggunakan UTP ataupun koaksial itu di instalasinya di atas, bukan di bawah. Sebaiknya seperti itu. Kemudian media yang berikutnya yaitu media tanpa kabel ya, atau disebut dengan wireless. Ini ada yang masuk, sebentar. Ini yang masuk mana nih? Oke. Ini kita lanjut sebentar ya. Atau mau ini, apa namanya, istirahat nih, break. Ini udah azan nih. Oke, kemudian representasi jaringan. Ini ada dalam jaringan itu ada istilah NIC, ada port fisik ya, dan juga interface. Nah, untuk port dan interface itu sering digunakan secara bergantian ya. Mana yang disebut dengan port dan mana disebut dengan interface. Nah, ini sama ya, bisa dibilang sama. Kemudian di sini ada end device. Itu contoh ada PC, desktop, ada laptop, printer, kemudian ada tablet, IP phone ya. Nah, ini disebut dengan end device. Kemudian ada intermediary atau perangkat perantara. Ini seperti ada wireless router, ada router ya, ada firewall, dan juga ada switch. Untuk media, tadi ada media wireless, dia berupa gelombang elektromagnetik. Gelombang apa? Gelombang ya bisa gelombang elektromagnetik nih ya. Kemudian ada gelombang yang menggunakan cahaya. Ini media. Kalau media cahaya itu dia masuknya ke dalam wire ya, bukan ke dalam wireless. Kemudian ada LAN media, kemudian ada WAN media. Nah, ini cuma contoh ketika kita membangun suatu topologi di mana di situ ada perbedaan ketika kita merepresentasikan. Misalkan dengan menggunakan wireless, maka dilambangkan dengan gelombang-gelombang seperti itu. Ketika menggunakan LAN, maka di situ berupa garis ya, baik itu garis lurus maupun garis putus-putus ya. Nah, bedanya kalau yang garis lurus itu biasanya dengan jenis kabel Giga Ethernet, Fast Ethernet. Nah, dengan tipe strike. Nah, kalau yang putus-putus dengan tipe cross. Kemudian yang WAN media ini dilambangkan dengan tanda seperti petir ya. Nah, ini biasanya kalau di dalam jaringan itu, terutama di perangkat Cisco ya, di paket tracer ya, toolsnya itu dilambangkan dengan koneksi jenis serial. Itu ya. Ini contoh untuk merepresentasikan di dalam jaringan. Kemudian ada topologi. Nah, ini ada topologi secara fisik, ini yang sebelah kiri ya. Kemudian ada topologi secara logik ya. Nah, ini sebelah kanan. Nah, contohnya di sini kalau yang fisik berarti di situ ada web server di rak 1, di rak 2, di room 1, di room 2 misalkan ya. Tapi kalau secara logik dia lebih ke misal IP-nya berapa.
network berapa ya. Kemudian dia interface berapa seperti itu ya. Ini perbedaan antara topologi secara fisik dan secara logik. Jadi kalau fisik itu lebih terlihat, oh ini perangkat ini diletakkan di ruang lantai 1, di rak 1 misalkan. Tapi kalau di secara logiknya, walaupun dia ditempatkan di lantai 3, di rak 1, tapi networknya tergantung dari network yang dihubungkan. Bisa jadi sama-sama di lantai 3 tapi networknya berbeda. Ya, sama-sama diletakkan di rak 1 tapi networknya berbeda. Ini perbedaan antara topologi fisik dan logik. Dan jenis jaringan ini ada small home, SOHO, medium, dan word. Ini skip saja. Kemudian ada jenis jaringan secara umum ini ada LAN dan WAN ya. LAN ini yang dia sifatnya lebih simple, bukan simple, lebih sempit maksudnya ya. Lebih sempit areanya dibandingkan dengan WAN ya. Jadi mau apapun, mungkin ada di artikel ada jenis LAN, MAN, WAN, GAN ya, GAN WAN, kemudian ada PAN ya, personal area network. Nah, itu hanya istilah-istilah untuk lebih mendetailkan saja ya. Misalkan PAN contohnya antara handphone dengan laptop. Ya, dia cuma personal aja. Tapi itu sebenarnya juga masuk dalam jaringan LAN gitu. Jadi kalau secara umumnya hanya ada 2 jaringan, LAN dan WAN. LAN berarti dia cakupannya lebih sempit, kalau WAN itu lebih luas. Kemudian WAN ini juga bisa dibilang sama seperti internet. Jadi kalau WAN, kalau kita berbicara tentang WAN, maka kita berbicara tentang internet sebetulnya ya. Karena internet itu kan menghubungkan dari beberapa jaringan LAN ya dengan koneksi yang sudah tercloudkan atau sudah menggunakan koneksi ya internet itu. WAN pun sama. WAN juga menggunakan koneksi internet. Jadi sama. WAN antara WAN dengan internet itu sebenarnya sama. Cuman bedanya apa sih yang membedakan antara WAN dengan internet? WAN itu lebih ke cakupannya, internet lebih ke sebagai medianya gitu. Karena koneksinya pakai apa? Koneksi pakai internet kan seperti itu. Jadi lebih ke media. Cakupannya itu lebih ke WAN. Jadi kalau kita ngomong menggunakan jaringan internet, berarti dia masuk ke dalam jaringan WAN. Seperti itu. Ya. Nah, apakah WAN itu mesti menggunakan internet? Tidak. WAN itu bisa tidak menggunakan internet ketika ada 10 LAN, dia dikoneksikan menggunakan jaringan fiber optik misalkan, menggunakan jaringan dengan koneksi kabel aja, dan dia tidak terkoneksi dengan internet secara global seluruh itu juga bisa disebut dengan WAN tapi tidak menggunakan koneksi internet. Nah, jadi harus bisa membedakan ya. Kalau internet itu sudah pasti WAN ya. Kalau misalkan WAN belum tentu internet. Nah, terus kalau misalkan dari laptop saya ke HP ya, kemudian dikoneksikan menggunakan internet, apakah itu disebut dengan WAN? Iya. Secara teknologi disebut dengan WAN karena dia menggunakan koneksi internet. Tetapi kalau secara area dia disebut dengan LAN atau disebut dengan PAN. Jadi tergantung dengan dengan kondisinya seperti itu. Kenapa kok HP dengan laptop itu bisa disebut dengan internet WAN ya? Ketika menggunakan koneksi internet karena bukan dari satu HP langsung ke PC, tapi dari HP dia koneksinya nggak tahu kemana, ke provider. Ternyata providernya misalkan di Cilacap, di Semarang, di Jakarta, baru kemudian terkirim ke laptop. Berarti dia koneksinya sudah WAN seperti itu ya. Tapi secara areanya dia masih dalam jaringan LAN. Oke. Oke, ini lanjut saja internet ini ya, teknologi internet. Kemudian di sini ada perbedaan antara intranet, internet, dan extranet ya. Kalau internet sudah pasti.
Kalau intranet itu hanya cakupan di lokal saja, ya. Seperti kayak di PNC itu ada SIM yang dia hanya bisa diakses secara internal menggunakan koneksi internet misalkan, ya. Kemudian kalau extranet itu dia lebih ke kayak gabungan dari beberapa provider, ya, kolaborasi. Nah, itu masuk ke extranet. Kemudian koneksi internet, nah ini dulu ya, ada DSL, ada, kalau dulu tuh ada zamannya Telkomnet instan dulu. Nah itu juga, kemudian sekarang sudah masuk ke jaringan yang menggunakan fiber optik. Ini koneksi internet di rumah, nah ini bisa menggunakan kabel, DSL, seluler, satelit, maupun telepon dial-up. Oke, ini skip saja. Ini gabungan, ini skip saja. Oke, jaringan yang andal. Nah, ini jaringan andal itu berarti harus memiliki ada empat karakteristik, seperti ada toleransi kesalahan, ada skalabilitas, quality of service, dan ada keamanan, ya. Jadi 4 hal ini yang menjadikan dasar ketika kita merancang suatu arsitektur jaringan. Apa itu toleransi kesalahan? Jadi ketika ada jaringan yang misalkan bermasalah, contohnya di sini ada 4 jalur, ternyata ada jalur satu yang bermasalah, maka perangkat itu akan ngasih tahu bahwa jalur itu bermasalah dan akan di-switch atau dipindahkan atau dialihkan ke jaringan yang lain. Nah, ini ada toleransi kesalahan. Kemudian ada skalabilitas. Nah, skalabilitas itu jadi ketika kita merancang suatu jaringan itu bisa dikembangkan ke jaringan yang lebih luas lagi. Jadi tidak mentok. Misalkan saya membuat suatu topologi, itu bisa dikembangkan nantinya. Nah, ini masuk dalam skalabilitas. Dengan quality of service, berarti di sini ada pengecekan ya, mekanisme untuk memastikan bahwa ketika kita mengirim konten itu bisa terkirim ke semua pengguna atau ke semua user, sudah dipastikan, ya. Ini ada quality of service-nya, ada pengecekannya, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, ada keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini berarti ketika kita merancang suatu jaringan harus adanya pembatasan akses. Misalkan dengan adanya login, dengan menggunakan username dan menggunakan password. Nah, ada 2 jenis utama dalam keamanan jaringan, yaitu keamanan infrastruktur dan ada keamanan informasi. Nah, tujuannya untuk apa? Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau adanya jaminan akses data yang tepat waktu, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ya, mungkin. Oh, yang ketujuh. Yang terakhir itu ada profesional IT ya. Tren jaringan. Nah, ini jaringan sekarang itu ya atau istilahnya bring your own device. Nah, ini sudah kita kadang tidak bisa lupa dengan gadget kita. Oke, kemudian yang berikutnya ini kolaborasi online ya. Komunikasi video, cloud computing. Kemudian di sini ada tren teknologi di rumah. Nah, ini menggunakan jaringan power line yang tadi sudah saya sampaikan. Di dalam jaringan itu, di dalam rumah ketika ada jaringan listrik, maka sudah bisa dipakai untuk menghantarkan data, dengan catatan di masing-masing ujungnya dikasih semacam adaptor khusus. Nah, untuk bisa menghantarkan data tersebut. Ini ada di filmnya ya, film zaman dulu ya, film hacker terkena serangan ketika dia mengakses listrik yang berasal dari suatu perusahaan yang memang jahat itu ya, seperti itu. Oke, ancaman keamanan ini tadi. Kalau ancaman keamanan itu ada 2, yaitu yang dari luar dan dari dalam ya. Nah, kalau dari luar apa saja ya, contoh seperti adanya virus, worm, trojan, spyware ya,
sampai dengan adanya pencurian identitas yang dari luar. Kalau ancaman dari dalam, ya itu yang kadang sering, misalkan ketika saya di ruangan, ternyata laptop saya dibuka sama orang lain dan diakses sama orang lain secara langsung. Nah, tapi kalau dibuka oleh orang lain dari jarak jauh, maka itu masuk dalam ancaman eksternal. Kemudian adanya misalkan bencana alam atau misalkan keruntuhan. Nah, itu masuk dalam ancaman internal sebetulnya. Dan inilah contoh-contoh serangan-serangan yang dari eksternal ya, yang sering dilakukan, seperti ada denial of service. Nah, DOS ya. Ini untuk membebani server ya, atau membebani service di dalam suatu jaringan. Solusinya apa ya? Kita melakukan suatu pengamanan. Contohnya seperti adanya antivirus yang kita install, anti spyware yang kita install, ya. Kemudian adanya firewall yang kita gunakan, baik firewall software maupun hardware. Dan adanya ACL ya, atau access control list. Jadi misalkan siapa yang berhak masuk, boleh masuk, siapa yang enggak ya nggak bisa. Kemudian di firewall itu bisa disetting port berapa saja yang dibuka ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian profesional IT. Nah, ini contoh adanya CCNA ya. Ini ada beberapa tingkatan dari CCNA ya. Ada spesialis, CNP, CIE, DevNet. Nah, ini juga macam-macam. Oke. Pekerjaan di bidang IT apa saja? Banyak ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalian juga bisa nanti mengunjungi di NetAkad. Di situ ada menu karir ya. Nah, di situ ada lowongan pekerjaan yang bisa kalian daftar di situ ya. Oke, pas jam 12:05 untuk sesi chapter 1 ini mereview yang kemarin ya. Insya Allah kalian sudah belajar. Nah, nanti untuk sesi berikutnya setelah istirahat, nanti kalian bisa diskusi bagi yang mungkin belum paham dengan materi yang kemarin, dan nanti masuk ke chapter kedua atau modul kedua. Baik, itu saja untuk presentasi modul 1. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Belum ada, Pak, sebetulnya, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada? Belum, Ya. Pak. Oke. Nah, untuk nanti siang insya Allah akan saya agendakan nanti masuk ke modul 2 ya. Nanti ada sedikit latihan menggunakan paket tracer, dan kalau waktunya cukup nanti akan saya lakukan kuis ya. Kuis untuk pertemuan pertama. Nah, kuis ini nanti untuk menambah bagi yang nilainya bagus ya. Nanti bisa menambah nilai kalian di mata kuliah sejarah kom ini. Itu ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Kemudian jangan lupa kalian melakukan enroll semua di e-learningnya, karena nanti presensi saya lakukan di situ. Karena takutnya kayak kasus dulu ketika kalian telat melakukan enroll, kalian tidak bisa melakukan presensi. Ya. Jadi dipastikan terlebih dahulu kalian enroll masuk semua, baru nanti saya buatkan presensinya. Itu saja untuk sesi pertama ini. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, insya Allah nanti kita ketemu lagi di jam berapa nanti? Jam 1 ya, atau jam 13. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Sesi ini masuk ke modul 2, di mana modul 2 itu tentang basic switch dan end device konfigurasi ya. Nah, jadi kalau di modulnya itu nanti ini juga saya agak cepat nanti biar bisa masuk ke paket tracer ya. Oke, saya share screen dulu.
your end. Share screen. Nah. Oke, sudah muncul di situ ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk modul 2 ini basic switch and device konfigurasi ya. Konfigurasi di sini dia ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama tentang Cisco iOS Access ya. Nah, ini bagaimana caranya mengakses perangkat Cisco atau iOS-nya sih Cisco. iOS ini bukan iOS-nya Apple ya atau punyanya Mac. iOS ini maksudnya itu apa namanya? Buat jaringan ya. Apa ya panjangannya tuh? Pokoknya tentang internet ya, internet walking operating system ya. Jadi bukan iOS-nya si produknya si Apple ya. Kemudian yang kedua nanti berbicara tentang navigasi-navigasi di iOS tersebut ya. Jadi nanti ada navigasi untuk user biasa dan ada user root ya. Kemudian ada beberapa perintah yang diikuti dengan beberapa argumen ya. Sama seperti ketika kita bermain di Linux nanti. Kemudian ada struktur perintah. Ya, ini perintah-perintah yang digunakan di dalam iOS ini, di dalam perangkat Cisco terutama, baik switch maupun router. Kemudian nanti belajar tentang konfigurasi dasar di perangkat tersebut. Kemudian bagaimana cara menyimpan konfigurasinya, dan di sini nanti juga ada bahasan tentang port dan addressing. Jadi apa tadi sudah dijelaskan antara port dan interface ya. Nah, interface di dalam jaringan itu bukan interface antar muka apa namanya tampilan ya. Tapi maksud interface ini adalah suatu port yang ada di dalam NIC atau di dalam network interface card. Kemudian mengkonfigurasi IP address di perangkat end device ya, dan juga di perangkat host. Kemudian ada bahasan terakhir yaitu tentang memverifikasi koneksi. Ya, jadi misalkan sudah membuat koneksi ada 2 perangkat, nanti diverifikasi sudah berhasil atau belum, seperti itu. Nah, untuk akses di dalam iOS ini sama ya, adanya operating system, karena di dalam perangkat Cisco itu juga menggunakan operating system. Ya, seperti kemarin di dalam OS, di materi OS juga ada bahasan tentang shell, kernel, dan juga hardware. Nah, ini bedanya. Jadi semua sistem operasi, baik sistem operasi untuk jaringan, kemudian sistem operasi untuk perangkat desktop maupun server, yang namanya operating system itu ada 3 bagian penting nanti ya. Yang pertama, dua bagian penting ya. 2 bagian penting, yang pertama yaitu shell, yang kedua yaitu kernel. Nah, kemudian untuk yang hardware itu sebetulnya ini hanya apa namanya bagian yang dia dijadikan alat untuk bisa mengakses operating system tersebut. Tapi 2 bagian inilah yang penting, yaitu shell dan kernel. Nah, bedanya apa shell dan kernel itu? Jadi kalau di dalam tingkatan antara hardware, brainware, dan software, di mana software itu adalah sistem operasi, maka si aplikasi itu kita menggunakan apa ketika kita membuka suatu komputer ya, membuka sistem operasi. Ya, sebentar. Oh ya. Oh ya. Oke. Maaf ya sebentar ya. Ini ada apa namanya? Yang minta tanda tangan.
Oke. Ini ada di sini. Di mana? Ini. Ya. Nanti ini dilengkapi sendiri ya. Ya. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Jadi ketika si user atau manusia itu membuka sistem operasi, membuka komputer, kemudian membuka aplikasi yang ada. Nah, aplikasi itu sebetulnya membantu untuk menerjemahkan suatu sel, ya. Dimana sel itu fungsinya untuk lebih memudahkan si aplikasi itu membaca perintah-perintah yang ada di dalam sistem operasi, seperti itu ya. Contohnya apa? Sel itu ya ketika kita bisa membuka dengan command line, bisa membuka dengan grafis, nah itulah fungsi dari sel. Kemudian di bawahnya sel itu ada kernel ya. Nah, kernel ini yang dijadikan sistem operasi itu inti dari sistem operasi itulah kernel. Karena kernel itu fungsinya untuk bisa membaca hardware ya, bisa membaca hardware di dalam perangkat komputer tersebut gitu. Jadi tanpa adanya kernel sistem operasi ya nggak bisa jalan, komputer tidak bisa berjalan. Nah, kernel itu yang kalau kita kenal sekarang dengan istilah driver ya. Jadi ketika kita menginstal suatu perangkat ada drivernya, nah itulah masuk ke dalam kernelnya. Makanya ada yang mengupdate kernel gitu ya. Kalau dalam Linux itu kernelnya diupdate ya. Oh, ini ada sistem operasi ini menggunakan kernel ini. Karena apa? Di situ ada driver yang bisa ditambahkan. Nah, kernel ini untuk apa? Untuk mengakses hardware di dalam perangkat komputer tersebut ya, untuk bisa membaca harddisknya, membaca memorinya dan semua seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ya. Oh. Banyak ya. Yang nyoba itu pakainya kan pakai nomor yang saya orang mesin itu kan, terus saya aktifasi pas aktifasi dan ini di apa nama di sini mana nanti dilengkapin sendiri ya. Oh iya. Oke, nanti tak buka nanti. Ini oh ya boleh ya. Oke, ulang ya. Nah, jadi ini ada GUI atau graphic interface ya. Nah, di sini ini tampilan contoh punyanya si Windows, kemudian tampilannya seperti itu ya, lebih mudah digunakan, lebih gampang untuk mengontrolnya. Nah, contohnya sangat banyak, ada Windows, macOS ya, kemudian ada Linux pun yang menggunakan grafis juga banyak. Nah, cuman kelemahan di GUI ini ada beberapa perintah-perintah yang mungkin tidak bisa dilakukan ketika kita menggunakan perintah tersebut, dan perintah tersebut hanya bisa dilakukan lewat command line ya, atau lewat TUI ya, text interface. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti di misalkan ketika kita mau melakukan perintah-perintah yang apa mematikan suatu service. Nah, ketika melakukannya menggunakan GUI kadang tidak bisa ya. Kalaupun bisa tidak bisa semaksimal ketika kita menggunakan CLI atau command line. Kemudian ini ada tujuan dari apa operating sistemnya ya, untuk memudahkan ya. Oke, ini skip saja. Kemudian akses metode ya, atau metode yang digunakan untuk mengakses perangkat si Cisco ya. Nah, yang pertama menggunakan konsol. Nah, ini contoh kabel konsol seperti ini. Jadi
di ujung sini menggunakan konektor RJ45 ya. Kemudian di sini menggunakan jenis serial. Ini yang dimasukkan ke perangkat PC kita atau laptop kita, dan ini yang dimasukkan ke dalam si perangkatnya si Cisco ya. Nah, terus bagaimana ketika di laptop itu tidak memiliki serial number, memiliki apa? Port serial, maka bisa menggunakan konverter dari serial ini ke dalam konverter USB ya. Nah, ini contoh dari kabel konsol. Bentuknya seperti ini dan warnanya biru muda seperti ini ya. Kemudian digunakan untuk apa kabel konsol ini? Ini digunakan untuk pertama kali ketika kita melakukan konfigurasi perangkat di perangkat Cisco. Karena perangkat tersebut ketika pertama kali mau dilakukan konfigurasi kan belum ada IP address. Belum adanya IP yang bisa diakses untuk dilakukan remote ya. Maka menggunakan kabel ini ya. Walaupun di sini menggunakan kabel UTP, tapi ketika kita mengakses perangkat tersebut tidak harus menggunakan IP address karena memang langsung. Jadi ketika dicolokkan kemudian nanti masuk ke dalam misalkan di komputer itu port berapa itu ya. Nanti bisa langsung muncul di situ. Muncul koneksi ya. Nah, biasanya di sini kalau di dalam Windows itu bisa menggunakan terminalnya ya, bukan di command line saja, tapi kalau di Windows XP itu bisa menggunakan kayak hyperterminal ya. Nah, nanti dicolokin ke situ, nanti dipilih nih COM-nya berapa. COM itu mewakili untuk jenis serialnya. Atau kalau yang sekarang biasanya munculnya USB berapa gitu. Nanti muncul, kemudian nanti bisa masuk ke dalam si perangkat tersebut. Nah, ketika kita sudah melakukan konfigurasi menggunakan konsol atau di situ konsol port ya, maka kita bisa memasukkan IP address. Nah, fungsi IP address ini ketika perangkat itu sudah dimasukkan IP address, kita bisa melakukan konfigurasi tanpa menggunakan kabel konsol, tapi bisa menggunakan via jaringan ya, dimana mengaksesnya menggunakan IP address. Nah, contoh di sini ini contoh aplikasi yang bisa digunakan menggunakan PuTTY ya. Di Windows itu bisa menggunakan PuTTY, bisa menggunakan Teratem ya, bisa menggunakan Scurcell itu kalau tidak salah lebih dipakai oleh si Mac ya. Nah, seperti itu. Tapi yang sering digunakan PuTTY ya, baik Windows maupun Linux itu bisa menggunakan PuTTY. Fungsinya untuk apa? Untuk meremote ya, meremote jarak jauh. Jadi ketika kalian punya perangkat ya, atau kita punya perangkat Cisco ya, dikonfigurasi pertama kali menggunakan konsol, kabel konsol. Ketika sudah dilepas ya udah nanti bisa menggunakan kabel UTP lewat kabel UTP maksudnya ya. Nah, apa aksesnya? Nah, menggunakan kabel UTP dengan akses bisa SSH, bisa telnet. Nah, di sini ada 3 yang tadi pertama konsol itu tanpa menggunakan IP address. Kemudian yang kedua telnet itu menggunakan IP address, dan ketiga kedua telnet menggunakan IP address, dan ketiga adalah SSH itu juga menggunakan IP address. Bedanya apa telnet dengan SSH? Kalau telnet itu ketika kita masukkan username dan password dia masih plain text ketika melewati suatu jaringan. Jadi ketika saya memasukkan username walaupun di perangkat itu username-nya di enkripsi, tetapi username yang saya masukkan dan password yang saya masukkan lewat jaringan itu dia bentuknya plain text ya. Kebalikan seperti WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kan ketika di perangkat dia plain text, tapi ketika dikirim dia bentuknya enkripsi. Nah, kalau telnet beda kebalikannya. Di perangkat dia terenkripsi, tetapi ketika dikirim ke jaringan dia bentuknya plain text. Plain text itu masih bisa dibaca oleh kita. Nah, bedanya kalau yang menggunakan SSH ini dia sudah dienkripsi. Jadi ketika lewat suatu jaringan dia tidak akan bisa terbaca. Gitu. Nah, ini untuk emulator programnya. Ini contohnya bisa menggunakan PuTTY, Teratem, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini kalau misalkan tadi menggunakan Teratem nih,
Di sini muncul nih COM3 misalkan. Nah, COM3 nih port berapa nih? Nah, ini contoh. Kalau sudah menggunakan IP address, maka muncul di sini ada TCP IP. Hostnya berapa? Ini IP address yang akan di remote. Ya, ini juga sama. Ini kalau menggunakan putih. Oke, kemudian yang berikutnya navigasi. Nah, ini yang penting yang perlu kalian pahami di sini. Ada dua mode perintah ya. Yang pertama user X mode ya. Yang kedua privilege X mode. Bedanya kalau user itu kalau di Linux itu dia user biasa. Ya. Kalau privilege itu rootnya. Jadi sama ya di sini dengan menggunakan tanda siku. Di sini menggunakan tanda pagar. Ini sebagai user biasa, ini sebagai rootnya. Nah, kalau di perangkat Cisco, ini user X mode, ini privilege X mode. Fungsinya apa di sini? Ya, fungsinya dia pertama kali masuk, dia tahu, oh ini router apa, nama routernya apa. Karena di sini nanti router dan switch ini bisa diganti namanya. Kemudian yang berikutnya privilege. Nah, privilege di sini ini fungsinya lebih banyak dibandingkan dengan user X karena ini rootnya. Jadi ketika kita mau melakukan konfigurasi, kita wajib masuk sebagai privilege mode. Kemudian masuk ke menu konfigurasi ya. Nah, ini misalkan dari sini kemudian masuk ke privilege mode, kemudian masuk ke konfigurasi atau global konfigurasi mode ya. Nah, di sini contohnya apa? Kalau di dalam privilege mode, ini dari router maupun switch ini diikuti dengan tanda pagar. Kalau masuk ke global konfigurasi, maka di sini ada tambah nih switch config ya, router config. Nah, di sini diikuti dengan tanda pagar. Kemudian bagaimana ketika kita mau melakukan konfigurasi IP address misalkan atau konfigurasi apa? Nah, nanti di sini contohnya. Ketika kita akan melakukan konfigurasi IP address, maka masuk ke interface. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, interface itu bentuk lain dari port yang ada dalam network interface card atau di dalam LAN card-nya kalau kita kenal ya. Jadi kalau kita punya perangkat komputer dan di situ ada LAN card-nya atau NIC-nya, maka kita mengkonfigurasi di IS-nya. Ya, sebetulnya itu. Jadi kalau di Windows itu misalnya dibuka ya, masuk ke properties di network ya, properties, kemudian masuk ke network berapa itu misalkan. Kemudian masuk menggunakan IP address versi 4 atau 6. Nah, itu yang dikonfigurasi itu sebenarnya di interface-nya. Jadi bukan di bukan di komputernya, bukan di Windows-nya, tapi itu di interface-nya sebetulnya. Atau di LAN card-nya kalau kita kenal ya. Terus caranya bagaimana? Ya, kita masuk ke sini interface. Maka di sini berubah. Yang tadinya config, yang tadinya ini config saja, maka berubah menjadi config min if atau interface. Config min interface. Ini berarti artinya apa? Kita sedang masuk di dalam konfigurasi untuk interface. Nah, ini contohnya di atas. Ini masuk ke line. Ya. Line konfigurasi di sini untuk apa gunanya? Untuk mengkonfigurasi perangkat. Baik menggunakan akses konsol, SSH ataupun telnet. Maka di sini bentuknya menjadi config min line. Ketika saya masuk ke konsol sama config min line. Jadi mau konsol, mau telnet, mau SSH. Nah, ini di sini masuknya ke min line ya. Di sini config min line. Kalau konsol itu gampang ya, misalkan line konsol. Nah, kalau telnet bukan line telnet tapi line VTY, nanti bedanya ya. Kemudian yang berikutnya navigasi. Ini yang tadi pertama ini. Bagaimana caranya ketika dari user X mode berpindah ke privilege mode? Nah, maka perintahnya menggunakan perintah enable. Jadi ketika dari switch ini kan user biasa nih, user X mode. Nah, di sini diketik enable,
maka masuk ke privilege mode. Terus bagaimana dari privilege mode masuk ke config? Ya, menggunakan perintah ini, configure terminal. Nah, ketika kita masukkan configure terminal, maka dia masuk ke config. Misalnya di sini ya, switch configure terminal, maka dia masuk ke config. Terus bagaimana ketika mau keluar? Tinggal diketik exit seperti itu. Nah, ini contoh ketika masuk ke line konfigurasi, line console ya, atau mode konsol. Di sini perintahnya. Yang pertama, pastikan langkah pertama enable biar masuk ke privilege. Kemudian configure terminal biar masuk ke config atau global konfigurasi. Nah, kalau sudah masuk ke line console 0. Ini cuma satu ya, line console itu. Karena line console itu ya memang satu port di situ. Defaultnya satu port. Makanya di sini line console 0. 0 ini bukan berarti nggak ada, tapi 0 ini mewakili satu port line console. Nah, maka di sini ketika kita masuk line console 0, di sini berubah config min line. Ya. Kalau mau keluar akan exit lagi. Ya, diketik exit, maka dia langsung keluar ke global sini. Ya. Kemudian kalau sudah, nah di sini untuk keluar bisa menggunakan exit, bisa menggunakan N. Bedanya kalau exit itu keluar satu-satu. Misalnya dari line console 0, exit berarti masuk ke global konfigurasi. Exit berarti masuk ke privilege mode. Exit lagi berarti masuk ke user X mode. Tapi kalau menggunakan perintah N, nah N, maka dia langsung keluar. Dari sini langsung ke privilege mode. Nah, seperti itu ya. Atau bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl Z. Seperti itu. Nah, terus ini juga bisa untuk berpindah secara langsung dari satu sub mode konfigurasi ke lainnya. Contohnya di sini dari line console, ini dari line console 0 mau berpindah ke interface. Yang tadinya min line berpindah ke min if nih. Maka langsung diketik aja bisa. Misalnya dari sini ya, diketik interface mana? Fast Ethernet 0/1. Maka di sini masuk ke config if. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Ketika kita mau melakukan konfigurasi IP address di interface, baik itu fast Ethernet maupun Giga Ethernet maupun serial Ethernet, maka kita lihat di sini. Ini nomor yang dijadikan portnya. Jadi kalau di perangkat switch itu ada 24 port, maka di sini ada 0/1, 0/2, 0/3 sampai dengan 0/24. Ketika kabel yang kita masukkan ke perangkat itu di port 1, ternyata kita melakukan konfigurasinya di port 2 tidak bisa terkoneksi. Maka di sini harus dipastikan dia terkoneksi ke port mana? Ke port 1, port 2 atau yang lainnya. Jangan sampai keliru ketika masuk di perangkatnya fast Ethernet, ternyata ketika kita melakukan konfigurasinya Giga Ethernet atau serial Ethernet ya nggak bisa, ya tidak bisa terkoneksi nantinya, ya bisa nggak dimasukin, bisa dimasukin IP address, tapi dia tidak bisa terkoneksi seperti itu ya. Nah, yang berikutnya struktur perintah. Nah, strukturnya di sini. Ini promnya atau kita terletak di mana? Apakah di user? Ya, biasanya promnya. Kemudian di sini perintah ya. Contoh di sini ada show. Ini perintahnya dan diikuti dengan spasi. Dan di sini diikuti dengan argumennya atau keywordnya. Contoh di sini ada IP protokol. Ada misalnya di sini ini argumen ya. IP protokol ada argumennya atau keywordnya apa? 192.168.10.5. Ini keywordnya atau argumennya. Nah, ini perintah di spasi diikuti dengan argumen atau keywordnya. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ini sintak untuk ngecek ya. Misalnya di sini ada untuk tebal, talik dan seterusnya. Ini skip saja.
Kemudian sintak yang berikutnya ini contohnya ping ya. Kemudian ini miring ya, ini berarti apa argumennya ping IP address ya. Nah di sini diikuti IP addressnya berapa, contohnya di sini 10.10.10.5 atau di sini dengan perintah traceroute ya. Nah traceroute IP address berarti kita akan melihat rute-rute di dalam jaringan kita. Misalkan saya menghubungi Google ya, saya mengakses Google, kemudian di command line saya di apa dengan mengetik perintah traceroute misalnya, maka di situ akan muncul dia rutenya mana saja seperti itu. Ini contoh saja ya. Kemudian yang berikutnya ada fitur bantuan ya. Contohnya di sini ada ping diikuti dengan tanda tanya. Jadi fitur bantuan di sini dengan menggunakan tanda tanya. Atau kita juga bisa menggunakan konten sensitif. Konten sensitif di sini contohnya ketika kita mau melakukan ngetik interface tapi nggak hafal nih, misalkan ya interface itu bagaimana ya perintahnya, ketik saja inter atau int kemudian ditekan tabulasi pada keyboard, maka dia akan ngetik sendiri atau auto complete ya. Kemudian fast ethernet, nah fast ethernet itu gimana ya, oh bisa aja ketik aja fast tabulasi maka dia akan ngetik sendiri seperti itu ya. Kemudian tadi contoh apa menggunakan fitur bantuan dengan menggunakan tanda tanya. Jadi ketika di sini ada ping kemudian tanda tanya, maka di sini akan muncul nih. Ping itu apa? Ping adalah salah satu kata untuk mendefinisikan IP address tujuan ya atau hostname. Jadi misalkan ping 192 bla bla bla. Nah, berarti ngeping satu alamat tujuan ya. Atau ping misalnya tadi hostname-nya apa. Nah, contohnya di sini misalnya hostname-nya misal hostname PC1 misalkan ya. Ya, contoh. Maka di sini muncul ya hostname router 1. Nah, cuman kalau menggunakan hostname ini biasanya harus diterjemahkan dulu. Layaknya seperti kita menerjemahkan dengan menggunakan DNS. Tapi ini bukan DNS ya. Konsepnya hampir sama seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan perintah tanda tanya, maka di sini akan muncul nih ping IP. Nah, di sini ada ping, oh ternyata ada ping IP ya atau ping IPv6. Nah, jadi ada perintah nantinya. Ketika ping itu ada perintah apa setelahnya itu. Contoh sama seperti di sini interface tanda tanya, maka di sini akan muncul nih interface perintah setelah interface itu apa. Itu menggunakan bantuan apa fitur bantuan ya. Kemudian di sini ada ketika kita melakukan konfigurasi ya. Di sini ada beberapa perintah contohnya. Contoh di sini misalnya ada 2 perintah. Nah, ini apa namanya ambigu ya. Misalkan di sini saya ketik CON, ketika saya tekan enter, maka dia tidak bisa melakukan konfigurasi, masuk ke global konfigurasi. Karena di situ ada 2 perintah yang diawali dengan kata CON, yaitu configure dan connect ya. Jadi di sini bingung ya. Tapi kalau kok apa CON F ya spasi T, nah, maka di sini ini bisa disingkat nih. Kalau tadi kan configure terminal, ini disingkat kok apa CONF spasi T, maka di sini langsung bisa masuk ke config. Karena di sini tidak ada perintah untuk connect ya. Nah, ini beda. Maka di sini harus sesuai seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini tabulasi untuk melengkapi perintah atau kompleks atau komplit ya. Kemudian backslash untuk menghapus karakter. Kemudian menggunakan anak panah ke kiri, kanan, ke atas. Ini ke kiri kanan itu untuk berpindah satu karakter ya. Misalkan saya ngetik interface salah ya, dihapus, atau misalnya mau ke belakang. Nah, ini menggunakan apa? Tanda panah. Kalau di mouse, misalnya menggunakan mouse itu diklik, misalnya tadinya karakternya ini ya, kursornya di belakang.
Kemudian dengan menggunakan mouse diklik ke depan, dia berpindah. Tapi itu cuma berpindah ini aja ya, terlihatnya berpindah. Tapi ketika dihapus nggak bisa. Jadi dia balik ke belakang lagi gitu. Maka harus ketika memindah harus menggunakan tanda panah gitu. Kemudian ada anak panah ini ke atas ke bawah ya. Ke atas itu untuk melihat perintah yang terakhir digunakan ya. Misal saya tadi mengetik ping dan hilangkan. Nah, saya mau ngetik lagi nih, mau ngetik IP yang sama tadi. Daripada kita ngetik lagi, nah mending menggunakan tanda anak panah ke atas, maka dia akan muncul perintah yang terakhir ya, atau yang terbaru. Kemudian ada Ctrl C untuk menghentikan ya, biasanya dalam ketika kita ngeping dihentikan secara paksa ya, dengan menggunakan Ctrl C dan Ctrl Z. Nah, ini untuk tadi untuk melakukan N ya, langsung keluar seperti itu. Nah, ini ada enter key, spacebar, ini enter key dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini contoh mengkonfigurasi ya. Contoh konfigurasi untuk penamaan perangkat ini diawali dengan huruf ya. Diawali dengan huruf. Kemudian ini harusnya ya diawali dengan huruf. Kemudian yang kedua tidak mengandung spasi ya. Jadi ketika di sini saya ngasih nama SW floor 1, tapi di sini SW-nya bukan menggunakan min tapi menggunakan spasi, maka dia nggak bisa ya, karena di sini harus tanpa spasi. Kemudian menggunakan huruf hanya huruf, angka dan tanda hubung. Nah, ini bisa menggunakan huruf, angka ataupun tanda hubung dengan panjang karakter kurang dari 64. Terus bagaimana ketika ini sudah dikasih nama seperti ini, hostname sw min floor min 1, ternyata saya mau mengganti, tinggal ditimpa saja ya, tadi hostname sw ini bisa diganti dengan hostname sw lantai 1 ya, tinggal diganti saja, maka dia langsung mengganti. Terus bagaimana kalau menghapus ya, menghapus nama ini? Nah, perintahnya no hostname, maka dia akan berpindah ke switch lagi secara default gitu. Dan penggunaan password ya. Nah, password di sini panjangnya lebih dari 8 karakter ya, kalau bisa gunakan kombinasi huruf besar, kecil ya, karakter khusus ya, dan seterusnya. Hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk semua perangkat, karena kalau satu ketahuan ya ketahuan semua. Nah, contohnya kalau di dalam Cisco ini yang sering ya, baik nanti di ujian biasanya menggunakan kata-kata ini, Cisco dan kelas ini ketika di materi ini ya, di materi Cisco maksudnya. Terus bagaimana cara memasukkan konfigurasi Pak? Nah, contohnya di sini. Masuk ke konfigurasi terminal, maka dia masuk ke config. Dan saya akan memberikan password di line console, maka di sini line console 0. Kemudian password. Nah, ini kan line console 0, enter, maka masuk ke config min line. Kemudian ketikkan password Cisco. Kemudian ketikkan login, maka di sini ketika kita mengakses konsol 0, maka harus memasukkan password. Kemudian ini baru memasukkan ke konsol ya. Kemudian ketika dari user, berarti di sini masuk ke user biasa istilahnya. Nah, bagaimana dari user biasa masuk ke privilege, ke root, atau mengaktifkan password root? Nah, di sini bisa menggunakan enable script class atau enable password class misalkan. Kelas ini nama passwordnya maksudnya ya. Jadi perintahnya enable script atau enable password ya. Nah, contohnya di sini menggunakan enable script. Ini passwordnya. Nah, bedanya dengan enable password, kalau enable password itu dia tampak plain text, terlihat nama kelasnya, misal ini nama passwordnya maksudnya. Misalkan saya mau memasukkan password dengan nama kelas, maka ketika ketikan enable password, maka di perangkat tersebut muncul di sini nama kelas gitu. Tapi kalau enable script, maka akan dienkripsi kelas ini. Bedanya itu. Kemudian yang berikutnya ini yang tadi ya,
Kalau tadi kan line konsol 0. Nah, ini line VTY. Ini untuk apa? Untuk masuk ke telnet nanti. Jadi kalau menggunakan telnet, menggunakan line VTY. Nah, contohnya di sini line VTY 015 berarti ada 16. Ada 16 jalur ya yang bisa didukung di perangkat tersebut ya. 0 sampai 15. Dan sama nih perintahnya password diikuti dengan passwordnya apa. Kemudian diketik login. Fungsi login ini harus karena ini untuk mengaktifkan password tersebut. Kalau password cuman misalnya password Cisco itu sudah terkonfigurasi tapi dia belum aktif. Ketika kita masuk tidak ada pemerintah untuk memasukkan password. Nah, maka diikuti dengan perintah login untuk bisa mengaktifkan perintah tersebut. Kemudian yang berikutnya mengenkripsi semua password. Jadi yang tadi bentuknya plain text, maka kita enkripsi semua secara otomatis ya langsung dengan menggunakan perintah service password encryption. Maka yang tadinya misalnya passwordnya Cisco, passwordnya kelas, dia akan terenkripsi. Contoh di sini, tadi passwordnya Cisco, maka ini munculnya seperti ini. Dan sini misalnya tadi passwordnya kelas, munculnya seperti ini. Nah, ini caranya bagaimana? Ini menggunakan perintah service password encryption. Ya. Nah, untuk mengecek konfigurasi yang sedang berjalan, gunakan perintah show running config. Melihat konfigurasi yang berjalan, show running. Ya. Terus bagaimana ketika konfigurasi itu sudah disimpan dan kita mau melihat yang sudah disimpan tersebut, tinggal diganti bukan show running config tapi show startup config ya. Nah, itu ketika kita melihat konfigurasi yang sudah disimpan. Terus yang berikutnya pesan banner ya. Banner MOTD perintahnya. Kemudian diikuti dengan nama pesannya. Misalnya di sini the message of the day. Nah, ini nama pesannya apa? Jadi ketika dimasukkan perintah banner MOTD tanda pagar diikuti dengan pesannya di sini the message of the day, maka akan muncul nih ketika masuk di sini ya. Maksudnya apa? Nanti ketika dimasukkan di sini maka muncul the message of the day. Nah, ini contoh ketika memasukkan dengan pesan authorized access only, maka di sini muncul nih authorized access only. Ini contoh ya. Kemudian cara mengkonfigurasi menyimpan konfigurasi. Nah, caranya gampang. Caranya ini. Jadi perintahnya apa? Copy running config startup config. Artinya mengcopy file yang sedang berjalan, konfigurasi yang sedang berjalan ke dalam startup. Di mana? Di NVRAM. Jadi perangkat iOS ini dia harddisknya ibaratnya. Harddisknya itu namanya NVRAM untuk menyimpan secara permanen. Sedangkan untuk menyimpan secara temporary namanya RAM ya, sama ya. Jadi kalau konfigurasi yang berjalan dia disimpannya di RAM, tapi kalau menyimpan secara permanen dia disimpannya di NVRAM. Perintahnya cukup sederhana, copy running config startup config. Mengcopy file yang sedang atau konfigurasi yang sedang berjalan ke dalam konfigurasi startupnya. Maka di sini perintahnya ketika ini sudah ini belum disimpan ya, ini show startup, nah muncul seperti ini. Tidak ada nih, no gitu ya. Kemudian di sini show running. Nah, ketika di show running ternyata bisa disimpan nih, sudah ada konfigurasinya. Maka ketika sudah dilakukan copy running config startup config, maka ketika nanti show startup sama isinya antara show running dengan show startup. Terus perintahnya di mana? Bukan di global, bukan di sini router dalam kurung config, tapi dia di luar. Seperti itu ya. Ini contohnya. Dan untuk melakukan reload ya atau menghapus konfigurasi yang sudah disimpan. Ini contohnya erase startup config. Ya. Kemudian reload itu memuat ulang ya atau men-restart perangkat tersebut. Oke, mengcapture konfigurasi, Anda bisa menggunakan ini.
Oke, ini skip saja. Oke, save. Di paket ini kita akan melakukan hal berikut: verifikasi konfigurasi default switch, ya, konfigurasi dasar pada switch, konfigurasi binder MLTD, menyimpan file ke NVRAM, dan konfigurasi untuk switch, dua switch ya maksudnya. Ini contoh, ini contoh di latihan nanti. Dan port dan address. Address ini berarti memasukkan IP address ya. Nah, untuk IP address nanti lebih ke IP versi 4 ya, bukan versi 6. Ada, kalaupun ada tidak banyak ya, belum terlalu banyak. Karena kita masih banyak yang menggunakan IP versi 4 ya untuk koneksi di internal. Contohnya di sini untuk IP versi 4 sendiri, di sini ada 32 bit ya, dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing bagian ada 8 bit ya. Sini nanti ada 8, 8, 8, 8, jadi total semua ada 32 bit. Nah, dari bit itu adalah bit biner ya, 101010. Nah, kalau kita masukkan IP address di sini itu dikonversi ke dalam bentuk desimal. Nah, desimalnya di sini contohnya 192.168.1.10. Berarti di sini berapa untuk binernya? Biner dari 192, karena di sini ada 8 bit, maka ada 8 bagian ya. 1, 2, 3, 4 sampai 8. Tinggal dihitung dengan menggunakan pemangkatan 2 pangkat. Dimulai dengan 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7. Karena 2 pangkat 0 kan baru 1 bit, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 2 pangkat 7 dalam itu ya, dalam satu oktet namanya. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, kemudian 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 1, 2, berapa tadi? 64, 1, 2, 8 ya. Nah, maka berapa ketika 192? Ya tinggal ditambahkan aja. 128 ditambah dengan, berarti berapa? 192 ditambah dengan, atau 192 dikurangi dengan 128. Ada 64 ya. Berarti bit binernya 11 11 00000. Seperti itu. Nah, nanti kalian juga belajar tentang konversi. Nah, ini contoh yang menggunakan IP versi 6 ya. Dia menggunakan ukuran 128 bit. Itu. Nah, kemudian interface dan port. Nah, ini kaitannya dengan apa? NIC seperti itu. Oke, konfigurasi IP address. Sini, ini contohnya tadi. Kalau di PC tinggal masuk control panel, network sharing center, dan seterusnya. Kemudian ketika kita masukin IP address bisa secara otomatis, bisa secara dinamis ya. Oke, ini kalau yang ini secara statis, ini secara dinamis ya, atau otomatis DHCP. Dan kalau di dalam switch ini contoh masuk ke VLAN ya. Defaultnya itu ada VLAN 1 di perangkat Cisco itu. Bagaimana ketika kita masuk ke VLAN 1, masuk ke ini konfigurasi terminal, masuk ke interface VLAN 1. Maka sini muncul config min if. Kemudian dimasukkan IP address-nya. IP address berapa diikuti dengan subnet mask-nya. Jangan lupa diaktifkan karena secara default antara muka di dalam perangkat Cisco itu mati ya interface-nya. Maka harus diaktifkan dengan perintah no shutdown. Itu. Oke, ini juga ada packet tracer, berarti ada 2 yang buat latihan. Satu tadi konfigurasi dasar, yang satu ini untuk koneksi. Jadi sudah ada IP address-nya. Dan terakhir memverifikasi koneksi, ya tinggal kita cek dengan menggunakan perintah ping IP-nya berapa. Oke, seperti itu ya. Baik, selesai. Nah, ada yang mau ditanyakan?
Pak, saya bertanya, izin Ya, bertanya. silakan, Mbak. Bagaimana cara mengaplikasikan Cisco untuk membuat jaringan internet atau extranet? Soalnya kan dulu waktu di SMK itu pakainya itu mikrotik kalau buat nyeting internet kayak gitu. Oh, nah kalau tadi apa untuk mengaktifkan dari internet ke lokal ya? Iya gitu. Misal dari koneksi internet ke lokal bagaimana itu kan? Hmm. Sama seperti di mikrotik. Kalau di mikrotik itu kan dia lebih ke router ya. Walaupun ada juga mikrotik itu untuk switch-nya ya. Nah, di di switch-nya si Cisco ataupun di routernya itu sama fungsinya. Jadi misalkan dari internet nih, berarti internet kan masuk ke modem ya. Masuk ke modem, nanti masuk ke perangkat routernya ya. Dari perangkat router nanti tinggal di-share ke switch yang ada di bagian bawah atau di dalam. Konsepnya sama seperti ketika kita melakukan konfigurasi di Makrotik. Cuman beda ininya, beda caranya gitu aja. Maksudnya beda cara tuh perintahnya kan kadang berbeda nih, ya. Karena kalau dengan menggunakan Makrotik itu kita dimudahkan dengan menggunakan apa namanya aplikasi kayak Winbox itu ya. Jadi kita buka aplikasi Winbox tinggal di setting-setting tuh interface ini sama ya di router itu. Kalau bedanya kalau di Makrotik kan namanya bukan router tuh tapi Makrotik. Nah, nanti masuk ke port berapa dari internetnya. Kemudian dari situ ada satu port yang nanti dimasukkan ke switch misalkan. Udah nanti tinggal dari switch itu di perangkatnya itu dimasukkan default gateway-nya atau IP router tersebut ya yang terhubung langsung ke switch. Karena kan misalnya di router ada dua port nih. Yang satu ke arah internet, yang satu ke arah dalam. Berarti di arah dalam itu IP-nya berapa? Itu nanti akan dimasukkan default gateway-nya sebagai default gateway. Nanti di perangkatnya Cisco pun sama seperti itu. Cuman bedanya kalau di perangkat Cisco karena routernya kan nggak punya monitor ya, sebenarnya sama seperti di punyanya Makrotik tidak punya monitor, ya kita menggunakan perangkat komputer untuk bisa mengakses router tersebut. Hanya bedanya kalau di Cisco lebih ke command line menggunakan teks ya. Kalau di Makrotik gampang ada Winbox-nya seperti itu. Iya, CLI tampilannya Pak. Beda tampilan. Tapi kalau pakai paket tracer ya kita bisa menggunakan ini. Nah, ini sekalian saya buka ya. Kalau di paket tracer kita bisa menggunakan GUI ya. Tapi itu cuma di paket tracer. Kalau di realnya nggak bisa. Di realnya harus menggunakan command line. Itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya share dulu. Ini contoh mana paket tracer. Oke, sebentar. Ini ya, kelihatan ya. Ini misalnya saya nambahkan satu perangkat router nih. Ini kalau di paket tracer gambarnya seperti ini. Nah, ini config-nya bisa. Nih. Oke. Nah, ini bisa ngasih nama routernya apa ya. Kemudian masukkan IP address. IP address-nya misalnya di interface nih. Ada giga ethernet 0/0, ada giga ethernet 0/1. Nah, ini tinggal dimasukkan IP address nih. Tuh ya. Misalnya IP-nya misalnya berapa 192.168.1.1. Nah, subnet masknya berapa? Udah. Waalaikumsalam. Nah, ini bisa seperti ini ya. Kemudian tinggal diaktifkan untuk interface tersebut. Jadi misalkan sudah seperti itu tinggal diaktifkan, udah jadi. Ini cuman kalau secara namanya toolsnya ya di paket tracer. Nah, kalau secara realnya ya kita harus menggunakan remote. Jadi masuk ke perangkat ini, jadi ibaratnya ini perangkat aslinya ya. Kemudian di sini ada PC di kita yang mau melakukan konfigurasi. Nah, pertama kali karena dia itu belum ada IP address-nya,
maka kita sambungkan dengan menggunakan kabel konsol. Nah, ini sama nih, warnanya biru. Ya, kita masukkan di sini di routernya. Nah, ini portnya port konsol. Dan masukkan ke sini, dihubungkan ke PC. Nah, untuk PC di sini di paket tracer itu namanya tidak ada konsol ya. Tapi di sini RS232. Nah, jadi kalau mau menghubungkan kabel konsol itu dari perangkat routernya atau switch-nya dengan port konsol, tapi ke perangkat PC kita menggunakan portnya RS232. Nah, contohnya bagaimana cara mengaksesnya? Kalau sudah, kemudian buka ke ini, ke aplikasi terminalnya ya. Kalau di perangkat PC kita bisa menggunakan apa namanya aplikasi yang bisa kita gunakan. Di sini contohnya di paket tracer ini ya. Nah, sini masuk ke desktop, bukan command prompt ya, tapi di sini menggunakan terminal. Bedanya kalau command prompt itu kan ini kayak ya apa command lainnya si PC tersebut ya, misalnya ping. Nah, misalnya seperti itu. Tapi masuknya ke terminal dan di OK. Nah, maka di sini kita sudah masuk ke perangkat mini router nih. Nah, dengan sudah nih masuk interface ke Ethernet, memasukkan IP address seperti itu. Ya. Ini sudah masuk ke router sama nih. Ini misalkan saya ngasih nama di sini, misalkan hostname. Ya, sorry, ini saya keluar dulu sini. Misalkan hostname router R. Dan R lantai 1. Nah, di sini berubah nih, R lantai 1. Ini ketika saya bukanya di router ini sama. Ini sudah berubah nih hostname-nya nih. Ya, sudah berubah. Kalaupun di command lainnya juga sama. Nah, jadi caranya kalau dari routernya seperti ini, kalau di perangkat PC-nya seperti ini. Ini kalau di Cisco, kalau realnya ini tampilnya seperti ini, menggunakan command line. Tapi kalau di MikroTik menggunakan Winbox. Lebih ini siapa namanya? Lebih dimudahkan. Makanya kalau di Cisco memang kita harus mau menggunakan command line, belajar command line. Seperti di Linux kan sama aja. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain? Pak, boleh bertanya lagi, Pak? Ya, boleh, silakan. Kalau yang pakai fast Ethernet 1 itu sih pakai kabelnya itu pasti pakai apa, Pak? Kalau fast Ethernet 01 itu bisa tergantung nih, mau dia terkoneksi dengan perangkat yang sama atau beda. Kalau semisal ke routernya, Kalau ke router, bentar saya buka paket tracer dulu nih. Paket tracer mana tadi? Nah, paket tracer saya mana ya? Oh, ini. Ini kalau gini kelihatannya ini ya, oh cuma routernya ya. Sebentar. Share screen. Ini aja udah. Oke. Ini saya share screen. Cisco. Nah, ini kan di sini kan nggak ada nih, secara fisik kan dia tidak ada fast Ethernet nih. Ya, kita tambahkan. Kita tambahkan di sini cari untuk yang fast Ethernet. Nah, berarti di sini dimatikan dulu nih mesinnya. Ini saya zoom. Ini saya matikan. Nah, di sini cari nih yang fast Ethernet. Ini serial. Ini apa ya? Nah, ini coba ya. Saya juga kurang hafal nih. Coba di sini kita nyalakan. Karena beda, ini kan serinya kan beda-beda nih. Ini kalau buka di sini, ini ada router seri 4331 dan 1941 ya. 1901, nah 1941, 2911 ini beda-beda.
masing-masing perangkat beda-beda. Nah, ini bener kan, fast Ethernet. Jadi ini ya, yang H with 4ESW. Ini untuk interface fast Ethernet. Nah, ini sudah nambah di sini. Kalau di command line seperti ini. Saya mau lihat ya. Nah, ini so apa saja ini? Oh. Oke, ini masuk ke sini aja. So interface. Nah, di sini kan ketika show interface di sini muncul semua nih. Nih, fast Ethernet 0/1/3 ya. Fast Ethernet 0/1/2. Nah, tadi kan cuma fast Ethernet Giga Ethernet saja. Nah, ini sudah ada tambahan fast Ethernetnya. Kalau tadi interface-nya cuma Giga Ethernet saja. Seperti itu. Itu ya, Mbak. Mungkin itu ya yang dimaksud atau bukan? Iya, Ada lagi? Gimana? iya seperti itu. Soalnya agak lupa dulu itunya tombol-tombolnya yang mana kayak gitu. Udah agak lama sih. Oh iya. Oke, nah ini contoh, sorry, ini malah ketutup lagi tadi. Nah, ini misalkan tadi menghubungkannya gimana ya? Kalau misalkan menghubungkan, nanti kan ada di pembuatan kabel kan ada jenis kabel strike sama cross ya. Nah, ini fungsinya kalau yang strike itu untuk apa? Perangkat yang sama, cross itu untuk kebalik. Cross itu untuk perangkat yang sama, strike itu untuk perangkat yang berbeda. Contohnya misalnya di sini dari PC ke PC ya. Nah, PC ke PC kan sama nih. Kemudian dari PC ke router, ke switch misalkan. Ini kan beda. Nah, maka di sini kalau yang dari PC ke PC berarti menggunakan kabel cross ya. Ini fast Ethernet. Nah, ini cross. Maka di sini hijau. Kalau jalan dari PC ke switch, di sini menggunakan kabel jenis strike. Nah, ini udah habis ya. Sorry. 4 PC aja. Nah, kalau dari PC ke switch dia Nah, contoh seperti ini. Ini cara mengkoneksikan. Nah, jadi cross itu kan silang ya. Misal kita mau nggak sih dengan sesama ya, laki-laki dengan laki-laki nggak mau lah silang kan gitu. Tapi kalau lain jenis kan berarti mau kan, nggak silang. Nah, sebenarnya perangkat pun sama itu, pinter ya. Kalau misalkan sesama jenis dia nggak mau cross ya, silang. Tapi sekarang banyak orang yang sesama jenis mau ya, itu yang aneh. Perangkat aja pinter ya, tapi kok orang banyak yang mau sesama jenis. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Nah, nanti kita coba belajar itu ya. Praktek nggak sih, Pak? Pakai Ya. Cisco paket tracer atau enggak? Ya, nanti walaupun ini teori, tapi nanti insya Allah akan saya praktekkan nanti. Oh iya, baik, Pak. Nah. Oke, kemudian sebentar nih. Ini sampai jam 14.20 ya? Ini udah selesai nih? Iya, Pak, sudah selesai. Oke, minta izin sebentar ya. Ini untuk mempraktekkan yang tadi. Ini tadi, jadi tadi ini, misalnya contoh ini ya. Contoh apa? Misalkan mau melakukan konfigurasi. Nah, ini contohnya misalnya di router nih. Mau lewat router atau lewat PC sama saja ya. Nah, contohnya di sini ini ada router ini, router masih defaultnya router. Ini masuk ke user X mode ya. Masuk ke user X mode. Terus bagaimana kalau masuk ke privilege?
dengan perintah enable. Bisa langsung enable atau ena ya. Ini kalau saya menggunakan enable bisa ya. Atau ena juga bisa. Atau en juga bisa ya. Nah, ini kalau sudah masuk ke privilege mode, misalkan mau masuk ke global konfigurasi, tinggal konfigurasi terminal. Ini bisa conf spasi T bisa. Atau misalkan kita nggak hafal, bisa conf kemudian tabulasi T tabulasi, maka dia masuk ke global konfigurasi terminal. Ini auto complete ya. Ini masuk ke sini. Terus bagaimana ketika mau memberikan nama? Misalnya dari router saya dikasih saya rubah namanya menjadi R1. Maka dengan perintah hostname R1. Jadi ketika kita mau melakukan konfigurasi apapun, memasukkan password, banner, MOTD, nama, harus masuk ke dalam config ya. Nah, kalau tadi masuk ke line console 0 ya. Nah, tadi misalnya masukkan passwordnya apa? Misalnya latihan. Nah, ini harus, kalau sudah ya, ini bedanya. Kalau cuman kayak gini, saya exit nih atau saya tekan N. Nah, ini walaupun di sini dia tidak akan muncul password nih. Maka di sini harus harus masuk ke ini. Masuk ke line console tadi harus dimasukkan loginnya. Login. Nah, ini kalau sudah dikasih login, maka ketika dimasukkan sini, maka muncul password. Passwordnya apa tadi? Latihan. Nah, baru bisa masuk ke usernya. Jadi untuk konsol 0 itu jalur pertama kali masuk gitu. Kalau sudah ya masukkan enable. Terus tadi misalkan mau masukkan konfigurasi ini ya yang script ya. Dan enable password. Misal di sini latihan jarcom. Nah, ini bedanya. Ini kan latihan ya passwordnya. Kalau mau masuk enable, maka dia masukkan password lagi. Apa? Jarcom. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tugas hari ini karena waktunya sudah habis. Kalian download paket tracer, kemudian kalian install ya. Kemudian kalian jalankan ya. Jalankan. Nanti saya share untuk tugas latihan untuk menambah nilai kalian tugas. Nanti akan saya kasihkan file untuk latihan dan nanti kalian simpan dengan nama kalian masing-masing, dikirim ke saya ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh minta file instalannya punya Bapak nggak? Atau gimana? Punya file instalannya nggak, Pak? File instalan? Kalau instalan, sebentar saya cek dulu di sini. Program paket tracer. Di saya ada paket tracer versi 722 sama 8 ya. Yang 731 saya nggak ada. Nanti kalau yang berapa, Pak? Yang terbaru tuh versi 801. Ini saya punya versi 801 untuk 64 bit. Sama versi 7.2.2 versi 64 bit ya. Kalau saya pakai yang versi 7.3.1 ya. Kalau saya sarankan minimal versi 7.3.1 ya. Kalau yang versi 7.2 takutnya ketika nanti file yang saya kirim pakai versi 7.3 di kalian tidak bisa membuka ya.
Nah, di sini kalau mau ini juga bisa nih. Download. Nih. Nah, ini kalian bisa ini download nih di sini. Cuman apa ya? Saya juga kurang tahu nih di paket di NetAcad untuk yang versi 7.3.1 itu dihapus sama Cisco ya. Dulu saya downloadnya di situ. Tapi pas saya buka lagi di situ hanya ada dua versi. 722 sama 801. Dan laptop saya diinstal 72 tidak mau. Diinstal 8 juga tidak mau. Makanya saya pakai yang 731. Nah, ini kalau yang mau, ini di sini coba ada nggak nih filenya? Cisco pakai laser nih, download. Kok sama nih? Oh, ini nih. Coba saya download dulu ya, bisa nggak nih? Oke, ya sambil menunggu ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi tugasnya gimana ya Pak? Bisa diulangi Pak? Tugasnya nanti kalian melakukan konfigurasi dasar ya. Nanti saya kasih soalnya nanti. Ya. Yang penting kalian baca-baca di pertemuan modul 2 ya. Di situ kan ada perintah-perintah kayak tadi, misalkan masuk ke dari user X mode, masuk ke privilege mode bagaimana perintahnya. Kemudian misalkan masuk ke global konfigurasi bagaimana perintahnya. Itu kan ada tadi ya. Ada enable, kemudian konfigur terminal, hostname, nah dan seterusnya. Di situ ada, insya Allah. Nah, nanti untuk latihannya tidak jauh dari situ, ya, tidak jauh dari materinya. Dan untuk hari ini kan rencananya ada kuis ya. Ini waktunya karena sudah mepet, insya Allah besok lah, ya. Untuk soalnya nanti ditunggu ya sama filenya. Itu Pak juga apa kayak detail-detail pengumpulannya gitu Pak. Apanya? Ya info-info pengumpulan tugasnya maksudnya kayak lewat email apa Oh gimana ya. bentuknya gitu. Oke, nanti Sekalian sampai punya Pak. Ya. Nanti sekalian dikumpulnya lewat apa gitu ya. Nanti saya kasih di grup. Saya kasih info di grup ya. Baik Pak.